Prinsip Pareto, Richard Koch ini 80-20, sebuah rumus di mana bahwa 20% hal yang kita lakukan itu menghasilkan 80% result. Artinya apa? Kalau kita punya 100 jenis pekerjaan, itu hanya 20 pekerjaan yang menghasilkan 80% result total. Atau kalau kita punya customer, 20% customer terbaik kita itu menghasilkan 80% penjualan. Atau kalau kita punya 20 misalnya tim penjualan atau tim sales gitu, 20% tim sales ini menghasilkan 80% penjualan. Pareto berlaku di mana-mana, terjadi di mana-mana, berulang-ulang, dan itu kayak menjadi sebuah hal yang sangat seru untuk kita pelajari bersama. Apa yang menyebabkan Pareto itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa menemukan Pareto untuk memberikan dampak yang terbesar. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesibukan itu tidak sama dengan produktivitas. Banyak orang yang bekerja pagi, siang, malam, bahkan Senin sampai Minggu gitu untuk mendapatkan sesuatu, kok kayak malah muter-muter di tempat itu terus, kayak kemana-mana, atau kayak malah mundur bahkan. Atau bahkan kalau hari ini sama dengan kemarin, stabil atau mungkin sama, itu sebenarnya sudah kerugian karena kita sudah kehilangan waktu kita. Hasilnya sama kan, kalimatnya hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu, besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi pergerakan antar hari ini yang mungkin harus kita garis bawahi, gimana kita bisa menjadi lebih baik. Konsep Pareto ini mengajarkan untuk kita mencari tahu sebenarnya apa sih yang kita lakukan setiap harinya atau setiap bulannya atau setiap tahunnya, bahkan yang paling bermakna, yang paling menghasilkan result terbesar. Ada banyak contoh dalam hidup ini, saya akan sebutkan beberapa contohnya yang mungkin jadi kayak kita, oh dia juga, oh iya juga. Mari kita simak contohnya. Kita bicara sebagai contoh ada Betfair, sebuah perusahaan bandar taruhan terkemuka di dunia, tempat orang-orang bertaruh dengan orang lain, mengatakan bahwa 90% uang yang terkumpul berasal dari 10% kliennya. Di Indonesia kita tahu ada satu penduduk keturunan yang kayak kurang dari 3% populasi namun memiliki 70% dari kekayaan. Kalau di dunia ada 6.700 bahasa, 100 bahasa 1,5% teratas digunakan oleh 90% penduduk dunia, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini kayak sebuah hal yang menarik sekali. Kalau bisa kita lihat lagi, misalnya 20 negara dengan penduduk kurang dari 20% populasi dunia mengkonsumsi 70% energi, 75% logam, dan 85% kayu dunia. Kurang dari 20% permukaan bumi menghasilkan 80% kekayaan mineral yang ada, dan seterusnya. Kalau kita lihat lagi, misalnya di bagian bumi manapun, kurang dari 20% awan akan menghasilkan 80% hujan. Kurang dari 20% benda berharga yang dimiliki museum seni itu dipamerkan selama lebih dari 80% waktu pameran. Dari investasi yang dilakukan oleh seorang investor sukses, 5% diantaranya menghasilkan 55% dari seluruh keuntungan, 10% menghasilkan 73%, dan 15% menghasilkan 82% dari seluruh keuntungan. Lebih dari 80% makanan berasal dari kurang dari 20% lahan. Juga buah-buahan biasanya memiliki berat kurang dari 20% massa atau berat pohonnya. Minuman juga memberikan contoh ekstrim tentang prinsip 80-20. Apa yang membuat Coca-Cola jauh lebih bernilai daripada minuman ringan lainnya di planet ini? Formula sakral dalam sejumlah kecil konsentrat yang dicampur dengan sejumlah besar volume air menghasilkan Coke, atau apa yang membuat cita rasa yang spesial. Sebenarnya seluruh proses kehidupan dari biji pohon ek misalnya menjadi pohon ek raksasa, dari biji gandum hingga menjadi roti, merupakan gambaran yang tepat dari prinsip 80-20. Penyebabnya sangat kecil, namun hasilnya begitu besar. Semua contoh tadi adalah kayak gambaran bahwa kalau kita mau doing less tapi kayak namanya low effort high impact, mengerjakan lebih sedikit tapi menghasilkan lebih banyak, kita cari benang merahnya. Apa ya, kayak kalau ini yang kita kerjakan ini hasilnya boom, kalau ini yang kita kerjakan hasilnya luar biasa, kalau ini yang kita kerjakan ini hasilnya keren. Itu yang kita cari, dan kalau kita berhasil menemukan itu, hidup kita akan jauh lebih enak. Jadi mari kita temukan 20% hal yang paling penting dalam pekerjaan kita, dalam relation kita, dalam kesehatan kita, dalam hubungan sosial kita, agar kita kayak bisa mengerjakan lebih sedikit untuk mendapatkan
mendapatkan hasil yang lebih banyak.